Nampaknya 5 wanita cantik dan brilian di belakang saya ini sedang bersekongkol untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Dan saya agak merinding karena ini mungkin akan lebih sulit daripada menghadapi rapat kabinet. Terima kasih masih bersama dengan Saatnya Perempuan Bicara. Kita masih malam mingguan, jangan khawatir. Kita juga akan datangkan setelah tadi sama Mbak Ikke Nurjana, udah digoyang-goyang. Nah, yang kali ini bintang tamunya, tamu kita agak berbeda nih latar belakangnya. Mungkin nggak nyanyi ya. Kisi-kisinya itu nggak tahu sumber hidup atau enggak, tapi paling tidak sepanjang karir yang kita tahu bersama tuh, ia seorang diplomat, juga sempat jadi juru bicara presiden. Wow, keren banget. Nah, kita langsung undang aja ya, Bang Dino Patijalal. Hai Bang Dino. Hai Bang Dino. Apa kabar? Wah, baik. Terima kasih. Ini pakai baju warna pink mungkin untuk ini ya, biar bisa di Saatnya Perempuan Bicara gitu ya. Iya, bulan Februari Valentine's Day. Oh iya. Jadi kalau dulu jadi dubes agak susah pakaian yang berwarna-warni. Sekarang bisa lebih Sesuai kreatif keinginan. ya. Oke, jadi Gimana, everybody okay? everybody, alhamdulillah. Bang Dino gimana kabarnya sekarang? Saya oke, jadi What happened? saya udah sembuh dari COVID, right? Dan saya tentu aman karena antibodinya sekitar 6-7 bulan. Jadi mungkin saya masih ada 2-3 bulan yang kebal, right? But memang benar harus semua orang hati-hati, jangan anggap remeh. Iya. Karena gini, ada satu cerita seorang yang benar-benar tinggal di rumah, ya orang tua, karena dia nggak mau kemana-mana, dia tetap dapat dan akhirnya meninggal. Saya nggak sebutkan namanya tentu, tapi dia dapatnya dari mana? Dari satpamnya. Satpamnya punya istri yang kena. Gitu. Jadi istri satpam terus masuk ke pembantu yang bersihin kamar dan dia kena. Right? So ini benar-benar serial killer yang masif, yang setiap hari mengincar benteng rumah kita. Dan ini juga pasti meresahkan bagi kita semua yang masih harus beraktivitas. Ya, Jadi memang dari seorang penyintas memang sangat penting kita untuk menjaga diri sesuai dengan protokol yang ada. Apalagi kesibukannya saat ini ya Bang Dino menjadi penasehat utama kementerian. Ditunjuk langsung oleh Menteri Parekraf nih ya. Nah, boleh sedikit menceritakan dengan di antara sekian banyak kesibukannya, this new responsibility itu seperti apa? Well, saya waktu ditanya Pak Menteri Sandi, saya syaratnya 2. Satu, saya nggak mau digaji. Kalau digaji berarti ya beda lah suasana gitu ya. Dan kedua, saya maunya juga sesuai waktu yang saya ada. Jadi bukan full time. Dengar-dengar tidak mau digaji sama Dendeng mau tapi. Pak Sandi telepon saya tadi malam, dia bilang minta alamatnya karena saya mau menepati janji. Jadi dia akan benar-benar kirim dendeng balado. Kenapa harus dendeng balado? Tahu nggak? Waktu saya di Amerika, saya minta dapat chef satu kan, boleh bawa chef. Syarat saya satu, bisa masak dendeng balado. Dan selama 4 tahun saya di Amerika, saya nggak bohong nih. Setiap malam makanya dendeng balado aja. Nggak ada burger, nggak ada. Setiap hari selama 4 tahun. Wow. Right? So, yeah. Setia ya. Jadi saya nggak bisa bahasa Padang, but dendeng balado, yes. Lidahnya Padang ya. Wow, saya sih terhadap dendeng balado. Kayaknya beef jerky soalnya. Mirip-mirip lah ya. Bang, tapi sebagai penasihat utama kementerian juga dengan berbagai network dan juga insight yang didapatkan, seperti apa sih kondisi pariwisata, ekonomi kreatif kita terutama di masa pandemi seperti ini? What insight you give? Kalau menurut saya pariwisata parah sekali karena look everywhere pariwisata travel turun 90%. Ya kan jadinya susah. Gimana Pak Sandi mau undang turis masuk sementara turis nggak boleh masuk, ya kan? Nah jadi the best strategy sekarang ini adalah satu infrastruktur, right? Jadi mumpung turisnya lagi belum datang, bangun nih Fasilitasnya. Terakhir saya ke Ijen, luar biasa. And you know the worst thing, pas mau naik itu semuanya ngantri di toilet ya, sebelum naik gitu, jorok sekali. Ya kan, jorok sekali. Jadi paling enggak hal-hal yang basic itu bisa dibenahi, terutama toilet. We don't understand how important toilet is untuk turis-turis asing. Bagi mereka itu nomor 1 tuh.